Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Satar. Saya dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini saya akan melakukan latihan untuk workshop pemrograman framework, yaitu Y2 Framework, pada materi Key Concept. Jadi di sini ada 2 poin latihan. Yang pertama adalah menggunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Kemudian untuk poin yang kedua adalah tambahkan timestamp dan juga blamable behavior pada model item. Oke, langsung saja kita buka kode editornya. Di sini sudah saya buka. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat custom event atau custom komponennya, yang perlu kita buat adalah foldernya. Jadi folder yang kita buat adalah folder components pada root directory front end. Kemudian di sini kita buat file komponennya, kita buat dengan nama statistic component.php. Kemudian kita buka kurung PHP, kita isi namespace app/komponen dengan S karena ini components nama foldernya. Kemudian kita panggil Y, kita panggil juga use front end. Untuk model statistiknya, model statistik. Jadi nanti ini akan mengambil dari model statistik ini. Oke, kemudian kita panggil juga use y/web untuk request. Oke. Oh maaf, bukan request. Di sini kita menggunakan komponen, karena kita yang buat komponen adalah menggunakan y-base komponen. Oke. Kemudian kita buat kelasnya, yaitu kelas dengan nama yang sama dengan file, yaitu kelas statistik. Statistik komponen. Kita extend dengan komponen. Maaf. Oke, autocom. Kemudian kita buat konstanta, kita define konstanta sembarang, kita coba isi on save state, stat, kemudian isi dengan save stat. Oke, lalu kita buat functionnya. Nah, untuk function sendiri kita bisa copy dalamnya nanti, kita coba buat nama function terlebih dahulu, public function, dengan nama store user info. Oke. Nah, untuk isinya kita copy saja dari controller item yang sudah kita buat terlebih dahulu. Di sini kita ada public function action user info, store user info. Nah, ini kita copy saja untuk dalamnya. Kemudian kita cut, lalu kita hapus karena kita pindahkan untuk eventnya. Taruh sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di sini ada yang harus di-copy juga, yaitu adalah web request. Untuk menggunakan request-nya, kita taruh di sini. Lalu di sini juga, oh ya, di sini juga bisa kita hapus untuk model statistiknya. Oke, lalu di sini ada this action user info pada item control, kita hapus juga karena sudah tidak perlu, atau kita cut saja. Oh iya, kita hapus saja terlebih dahulu. Kita hapus. Karena nanti akan kita ganti dengan trigger event. Nah, setelah itu kita sudah mempunyai statistik komponen. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah meregistrasinya pada main lokal di configuration. Di sini ada main lokal pada folder config. Nah, kita tambahkan di sini start huruf kecil start komponen. Kita isi dengan array. Ini adalah kelas. Isi dengan nama isi direktorinya, kita components. Kemudian kita masuk ke statistik komponen. Statistik komponen. Oke, setelah itu kita isi juga dengan ini on. Kita lihat di sini ada on save state. Jadi kita isi dengan on save state. Oh, start, bukan state, start. Kemudian kita isi dengan
array, ada dua indeks ini. Kita isi dengan app/components. Ini adalah path-nya menuju ke handlernya. Kemudian kita masuk ke statistik, komponen. Dan di sini kita isi dengan nama handlernya. Jadi di sini adalah store user info. Kita isi dengan store user info. Nah, setelah itu, setelah kita meregistrasi, sekarang kita panggil atau kita trigger pada action index dan juga view. Nah, di sini perintahnya adalah angka ini untuk menghentikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Nah, jadi di sini tadi ada, kita coba Ctrl Z. Nah, di sini ada dua baris kode, yaitu this action use store user info. Karena sudah kita hapus, maka kita ganti dengan pemanggilan event atau trigger event. Nah, di sini kita panggil dengan cara, kita panggil y.2 app. Lalu kita panggil nama komponen kita tadi, yaitu start komponen. Oke, kita cek dulu start komponen. Kemudian kita panggil trigger. Nah, trigger ini kita bisa panggil menggunakan konstanta tadi. Jadi kita panggil dengan y.2 app. Lalu kita panggil start komponen lagi. Lalu kita titik dua kali. Kita panggil dengan konstanta tadi, on save state. Nah, kita copy di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, jadi ini untuk action view sudah kita tambahkan pemanggilan triggernya dan juga di index. Sekarang kita refresh terlebih dahulu, kita buka terlebih dahulu statistiknya. Tadi di sini punya beberapa data, kita hapus saja agar terlihat perbedaannya. Semua. Oke, kita kosongkan, sudah kosong. Kemudian kita coba refresh. Nah, di sini ada error, class front end controller y not found. Kita baca errornya pada start komponen trigger. Di sini. Oke, kita buka kodenya, kemudian kita ke item controller. Coba kita pakai use y. Nah, koma. Nah, sekarang kita di sini ada error lagi. Call user func. Nah, di sini karena memang versi PHP-nya tidak cocok, sekarang kita perlu menambahkan static pada fungsi kita. Static. Jadi public static function. Kita refresh. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini kita lihat maka akan ada penambahan data. Kita lihat ada ini ID-nya, access time-nya, user IP dan user host. Nah, untuk di sini kita coba lihat lagi path info dan query string-nya kenapa kosong. Kita coba ke detail barang. Oke, kita refresh lagi di sini. Nah, di sini sudah ada item/view ID sama dengan 2. Nah, di sini kenapa path infonya kosong? Karena di sini kita sudah membuatnya menjadi kita kembali lagi. Nah, di sini front end/web. Nah, karena ini adalah root-nya, jadi di sini tidak akan ditulis sama dengan kosong. Jadi seperti itu. Tapi misalkan kita ingin melihatnya, jadi kita bisa langsung tulis items. Meskipun tampilannya sama saja. Oke. Sini tampilannya sama saja, tapi di sini akan tercatat kalau ada path infonya. Nah, di sini item. Jadi seperti itu. Kemudian itu untuk poin yang pertama. Nah, sekarang untuk poin yang kedua adalah tambahkan timestamp dan juga blamable behavior pada model item. Sekarang untuk timestamp dan blamable kita membutuhkan beberapa kolom baru pada tabel statistik. Di sini kita coba pindah ke structure. Kemudian kita tambahkan 4 kolom. Jadi untuk yang timestamp kita memerlukan kolom created at dan juga updated at. Kemudian untuk yang blamable kita memerlukan kolom created by dan juga updated by. Kita tambahkan 4 kolom. Nah, di sini kita isikan dengan ini created at. Kita buat dengan null semua. Jika kosong, created at. Kemudian updated at. Ini created by. Kemudian updated by. Nah, ini biarkan tipe datanya int length-nya kita kosongkan, yaitu 11. Standarnya.
Kita save. Setelah itu, kita di sini sudah mempunyai 4 kolom baru. Kemudian, sekarang kita buka ke model item. Kita kembali ke VS Code. Kita ke model, kemudian kita ke item. Nah, di sini kita perlu menambahkan fungsi untuk behavior-nya. Nah, di sini kita tambahkan pertama adalah kita memanggil use-nya terlebih dahulu, yaitu use y/behavior. Kita panggil behavior. Kemudian kita panggil timestamp. Di sini ada timestamp. Kemudian kita copy, kita ganti dengan blamable behavior. Nah, setelah itu kita di sini perlu membuat function untuk behavior-nya. Jadi di sini belum ada, kita buat sendiri. Kita buat public function behaviors. Kemudian di sini kita return dengan array. Nah, isinya adalah timestamp behavior. Kemudian diisi dengan class name. Kita copy, kita ganti dengan blamable. Nah, ini maaf, koma, bukan titik. Oke, koma. Setelah itu kita lihat lagi apakah ada errornya. Di sini masih ada merah. Oh ya, di sini kita memerlukan titik koma. Maaf, oke, koma. Nah, setelah itu kita coba untuk mengubah atau menambahkan data, ya kita coba menambahkan terlebih dahulu. Item sini kita tambah menjadi nasi uduk. Kemudian kategorinya kita tambahkan 3, kita save. Di sini ada error. Setting unknown property untuk created add. Nah, di sini ada error untuk created add-nya. Nah, di sini ada error. Oke, kita lihat di sini ada errornya unknown property created add. Nah, setelah kita lihat kodenya, di sini tidak ada kesalahan kode, yaitu behavior. Nah, coba kita cek ke database-nya, unknown. Nah, di sini, mohon maaf saya salah membuat kolomnya. Jadi yang perlu dibuatkan 4 kolom baru tadi adalah tabel item, bukan tabel statistik. Karena ini beda tujuannya. Jadi di sini kita drop saja untuk 4 kolom ini. Drop. Oke, sekarang kita buat pada tabel item. Kita tambahkan di structure. Tambahkan 4. Atau kita tambahkan di sini ada created add. Isi 0 semuanya terlebih dahulu, 0. Kemudian ada updated add, ada created by, dan juga ada updated by. Kita save. Lalu kita refresh. Di sini sudah masuk datanya. Lalu kita cek di sini apakah sudah masuk datanya juga. Nah, di sini nasi uduk, kemudian created dan updated add-nya sudah terisi. Namun untuk created by dan updated by-nya itu 0. Nah, di sini 0 karena kita belum melakukan login. Nah, untuk mencobanya kita perlu lakukan login terlebih dahulu. Coba login menggunakan admin. Setelah itu coba kita mengupdate salah satu ini itemnya. Kita coba item, kita update. Oke, kita save. Nah, di sini untuk tip X-nya masih 0, kita refresh. Nah, di sini kita bisa lihat kalau update by-nya masih menjadi 1. Karena created-nya sebelum kita membuat kolom created ini kita belum menerapkan blamable, maka created by-nya masih 0 dan juga created add-nya masih 0. Sekarang kita coba untuk menambahkan data baru dalam keadaan sudah login. Kita tambahkan keyboard. Dan kita isi dengan kemudian 5. Oke, sudah tersimpan. Kita coba refresh. Oke. Nah, di sini sudah masuk datanya, keyboard RGB, harga 1 juta, kemudian kategori ID masuk, created add-nya sudah masuk, kemudian updated add-nya masuk juga, dan created by-nya oleh admin, yaitu ID 1, dan updated by-nya oleh admin juga,
dengan ID 1. Oke, jadi sekian untuk latihan key konsep dari Y2 framework. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.